Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang mean, variance, dan standar deviasi. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran statistika. Ada 3 yang kemarin kita bahas. Ada ukuran sentral, ukuran letak, dan ukuran variabilitas. Nah, dari situ kita sudah menandai juga bahwa ukuran sentral yang paling sering digunakan adalah mean, dan ukuran variabilitas yang sering digunakan adalah varians. Oke, kita juga sudah sempat ngebahas kalau rata-rata itu misalkan variabelnya X, maka rata-ratanya adalah X bar. Bagaimana cara mendapatkan X bar? Data dijumlahkan terlebih dahulu lalu dibagi banyaknya data. Jadi ini jumlah dan N ini adalah banyaknya data. Beberapa orang sering ketukar jumlah dan banyaknya data ya teman-teman. Jadi kalau jumlah mah yang ini data dijumlahkan, kalau ini datanya dihitung ada berapa. Nah, yang berikutnya adalah variance. Kita juga udah sempat ngebahas kalau variance itu nama lainnya mean square ya. Dituliskannya var x atau sering juga dituliskannya ms, mean square x, atau sering juga ditulis x kuadrat x. Ini adalah mean square. Mana mean-nya? Ini mean-nya dan ini adalah square-nya. Mean square dari apa? Mean square dari data yang titik nolnya sudah dipindahkan ke rata-rata. Ya, ini simbolnya adalah x kecil. Ya, jadi teman-teman juga nanti ke depan kita akan sering menggunakan notasi huruf kecil, di mana huruf kecil ini memiliki makna, misalkan X kecil itu adalah data dikurangi dengan rata-ratanya ya, seperti itu. Jadi nanti kalau ketemu dengan Y kecil, maka Y kecil ini adalah Y dikurangi Y bar, di mana X, Y ini adalah raw score dan X bar dan Y bar ini adalah rata-ratanya. Sehingga ini kalau saya tuliskan dalam bentuk, ini namanya deviation score, dituliskan dalam bentuk deviation score, rumusnya menjadi seperti ini. Nah, ya rumusnya lebih pendek. Nah, bagaimana dengan standar deviasi? Standar deviasi adalah akar dari varians. Teman-teman, standar deviasi ini kegunaannya apa sih? Kalau tadi kita bahas varians sebagai ukuran sentral, sedangkan standar deviasi ini kegunaannya adalah sebagai satuan ukuran baku. Dalam statistika seringkali dibutuhkan satuan ukuran baku. Misalkan kita mau menggabungkan 2 variabel, di mana variabelnya memiliki dimensi yang berbeda, maka masing-masing variabel harus diubah dulu ke dalam ukuran bakunya. Contoh ya, misalkan saya mau dalam sebuah seleksi ada proses di mana peserta itu diujikan misalkan IQ dan pengetahuan bahasa Inggris misalkan. Maka apakah mungkin saya bisa menjumlahkan nilai IQ dan bahasa Inggris? Ya, padahal ini keduanya memiliki dimensi yang berbeda. Sebagai contoh, misalkan ini satuannya meter, yang ini satuannya yang ini satuannya misalkan ini satuannya meter, sedangkan yang ini adalah satuannya misalkan derajat Celcius. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kedua hal ini memiliki satuan yang berbeda. Sehingga ini tidak bisa saya jumlahkan langsung. Saya harus mengubahnya dulu ke dalam satuan yang baku ya. Jadi ini harus diubah dulu menjadi bla 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 standar deviasi, dan ini juga harus diubah dulu menjadi bla 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 standar deviasi. Baru bisa dijumlahkan ya. Jadi kalau yang ini tidak bisa dijumlahkan ya. Ini masih belum bisa dijumlahkan, ini tidak bisa dijumlahkan. Tapi ketika sudah diubah satuannya ke dalam satuan ukuran baku yaitu standar deviasi, maka baru bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena satuannya udah sama.
Begitu juga dengan ketika kita ingin membandingkan dua hal. Kita nggak bisa membandingkan dua hal yang berbeda satuannya. Misalkan 1 kilogram dan 1 meter, mana yang lebih besar nilainya? Wah, kita nggak bisa berikan jawaban sebelum kita mengkonversi dulu ke dalam satuan yang sama. Nah, di sini standar deviasi akan sangat membantu kita semua. Baik, sebagai contoh, saya punya data X ya. Ini N-nya ada 5. Saya mau menghitung berapakah rata-rata varians dan standar deviasinya. Teman-teman, ini ada data X. Ketika saya ingin menentukan rata-rata, maka saya harus menjumlahkan X-nya terlebih dahulu. 8 ditambah 2, 10. 4 ditambah 6, 10 ditambah 5 sama dengan 25 ya. Jadi saya tulis di sini sigma X sama dengan 25. Sehingga X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Ya, oke. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung deviation score ya. X kecil ini adalah data dikurangi dengan rata-ratanya. Jadi 8 dikurangi 5, 8 dikurangi 5 itu 3, 5 dikurangi 5, 0, 4 dikurangi 5, minus 1, 2 dikurangi 5, minus 3, 6 dikurangi 5 itu sama dengan 1. Nah, teman-teman, si ukuran sentral yang diwakili oleh min ini, dia ternyata juga memiliki ciri khas, di mana kalau datanya sudah dikurangi dengan rata-rata ya, lalu dijumlahkan, dia hasilnya selalu sama dengan 0. Jadi kalau saya menggunakan rata-rata sebagai ukuran sentral dan data masing-masing dikurangi dengan rata-ratanya, lalu dijumlahkan, hasilnya pasti sama dengan 0. Contoh ya, misalkan ini 3 tambah 0 tambah minus 1 tambah minus 3 tambah 1, hasilnya berapa? Hasilnya 0 ya. Jadi sigma X kecil sama dengan 0. Dan ini selalu seperti itu. Kalau teman-teman menjumpai ada data di mana jumlah deviation score-nya tidak sama dengan 0, pasti itu salah hitung. Ya, jadi dia punya ciri khas seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah saya mau menghitung varians, di mana X kecilnya ini harus dikuadratkan dulu. Jadi saya bikin kolom bantuan yang namanya X kecil kuadrat ya. 3 kuadrat 9, 0 kuadrat 0, minus 1 kuadrat 1, minus 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1. Nah, lalu gimana? Lalu dijumlahkan teman-teman. Nah, saya jumlahkan sigma X kecil kuadrat sama dengan 10 ditambah 10, 20. Maka varians dari X adalah, saya tuliskan di atas ya, varians X sama dengan sigma X kecil kuadrat dibagi N itu sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4 ya. Jadi kita bisa tahu rata-ratanya 5, variansnya 4. Lalu bagaimana dengan standar deviasinya? Standar deviasi adalah akar dari varians X sama dengan akar 4. Standar deviasinya sama dengan 2. Baik, dari sini teman-teman diharapkan sudah bisa menghitung rata-rata, varians, dan standar deviasi. Terima kasih.